Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram Salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa sahbihi dawil Qur'an wa dama 'inda kulli hin murattilan talal Qur'an mujawwidan wa khashi'an wa mufhiman ma'nal Qur'an wa 'amilan jami'a ma hawa wa maqtadal Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa sahbihi dawil Qur'an wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa laqa rina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an faya ilahana ij'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an wa wasi' ma razaqtana kama qad 'ahada al-Qur'an ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Al-Fatihah. Mari kita teruskan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Pada sore ini temanya adalah teologi kematian serta bagaimanakah tajhizul janaiz ya, atau pemulasaraan jenazah, cara mengurus jenazah bagi korban coronavirus disease 19, atau kemudian bagaimanakah status hukum mereka yang wafat, meninggal, berpulang ke rahmatullah gara-gara wabah atau pandemi malapetaka penyakit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mati di dalam Al-Quran ini disebutkan sebanyak 165 maut ya. Mati dalam Quran itu 165 kali. Dalam semua bentuk. Misalnya mamat. Nah, sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati 3 kali, maut itu sendiri 50 kali, kemudian maitat itu 3 kali, mayit. Kemudian innahum lamayyitun itu mayit itu 5 kali, kemudian maitah yang maknanya bangkai 6 kali. Banyak sekali ulama yang mengulas ini. Salah satunya adalah Al-Hafidz Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani, itu wafat 852, menulis buku secara khusus tentang wabah atau ta'un, yakni Badrul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Baik.
Kematian, mula-mula kita mulai dari definisi ya, definisinya apa, kemudian mengapa banyak orang takut mati, bagaimana agar kita itu mati syahid, husnul khotimah minimal, kemudian bagaimana tata cara pemulasaraan atau mengurus jenazah korban wabah coronavirus itu. Baik, apa sih definisinya? Mati kerap kali dipertentangkan dengan hidup. Jadi di Quran 165 kali tadi ya. Mati ini sebenarnya manusia hidup dan mati itu 2 kali, masing-masing 2 kali di dalam Al-Quran. Tadinya kamu mati, kami jadikan kalian itu hidup, lalu mati lagi, lalu hidup lagi. Tadinya kita tidak ada, lalu ahyaitan asnatain, kemudian engkau ya Allah menghidupkan kami 2 kali dan mematikan kami 2 kali juga. Tadinya kita mati, tidak ada ya, Allah ciptakan mati dulu, lalu hidup, kemudian mati dan hidup lagi. Baik, jadi mati ini sebenarnya ketika kita sudah tidak ada lagi peranan di dunia, itu kita dianggap mati. Bahkan kadang kita masih hidup, tapi kalau kita tidak punya peranan, hidup kita tidak berkualitas, kita juga dianggap mati. Bagaimana ayatnya itu bisa kita temukan, misalnya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana mungkin kalian mengingkari Tuhan padahal tadinya kamu amwat, kalian itu mati, fa ahyakum, kami hidupkan, summa yumitukum, lalu kami matikan lagi, summa yuhyikum, dan kepada kami nanti kalian akan kami kembalikan. Jadi kita ada 2 kali hidup, 2 kali mati. Baik, manusia ini senantiasa allazi jama'a malahu wa addadahu yahsabu annama lahu akhladahu. Menumpuk-numpuk harta, potret kehidupan itu yang sering kita baca ya. Yahsabu annama lahu akhladahu. Kita menumpuk-numpuk harta, wa'addadahu, dan lantas mengkalkulasi, menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu, kita menduga bahwa harta ini akan membuat kita abadi. Padahal nanti akan menjerumuskan kita kalau salah dalam tata kelola. Ini digambarkan dalam surat Hadid. Ini gambaran hidup yang tidak berkualitas, yang sama dengan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup di dunia ini lahwun ya. Lahwun itu kesenangan yang menipu. Ini anak-anak meninggalkan yang wajib, melakukan yang tidak penting, melakukan yang tidak perlu, yang sia-sia, kemudian meninggalkan yang penting. Yang penting itu apa? Misalnya makan. Anak kecil lupa makan itu, mandi apa dan sebagainya. Anak-anak itulah, bayi lah itu ya, 2 tahun, 3 tahun, yang penting bermain saja. Kemudian laib, permainan. Kalau perempuan misalnya zinah, bersolek, meskipun sekarang bersolek atau make up itu semua orang sudah make up ya, laki-laki juga. Itu masa anak-anak tadi ya. Kalau zina, berhias diri, ini masa remaja. Anda jomblo mandi bukan semata-mata untuk Anda, tapi supaya dilihat oleh lawan jenis Anda, dan itu wajar. Kemudian saling berbangga diri. Ini sudah mulai masuk dunia kerja. Kan pertama kan lahwun, laibun, kemudian zina. Setelah itu tafakhurun bainakum. Ada di suratul Hadid juz 26 ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama fil akhirati 'adzabun syadidun wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lah itu ayat terakhirnya begitu. Tafakhurun bainakum, saling berbangga. Saya punya rumah, saya punya mobil baru, saya punya villa dan seterusnya. Lalu saling berbangga tentang prestasi dunia itu. Lalu watakasurun fil amwal, memperbanyak harta benda. Maknanya apa? Memperbanyak aset, menimbun masker zaman sekarang misalnya, pembersih tangan, hand sanitizer dan lain-lainnya. Kemudian wal aulad, banyak-banyakan anak. Makanya saya curiga nanti ini kan isolasi kan, di rumah saja kan ya. Saya khawatir akan ada ledakan jumlah atau populasi penduduk tahun depan. Jadi jadwal hadir ke akikoh tahun depan ini banyak sekali ini. Karena kita membentuk koloni dan keloni dalam bahasa Jawa ya, di rumah itu.
Tidak usah menunggu bonus demografi 2045 atau tepat ketika Indonesia berumur 100 tahun, tidak usah. Kalau tahun depan ini ledakan jumlah penduduk itu sangat tinggi. Kemudian kama salighaisin ajabal kufar nabatsum mayahiju fatarun, seperti tanaman itu. Hujan, hijau, ranau, lalu kering, kemarau, runtuh, menguning, runtuh, mati. Demikianlah hidup itu, dan itu bukan hidup yang berkualitas, bukan hidup yang kita hasrati, bukan hidup yang kita kehendaki. Nah, baik. Itu kira-kira definisi mati itu begitu. Kalau secara jasmani kita sudah tahu semua. Tapi secara sosial manakala kita tidak punya peran, kita sudah mati. Mengapa ada orang yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu seperti Wali Songo, para nabi, para wali misalnya, masih membantu menghidupkan perekonomian kita. Datang ke makam-makam wali itu ada orang baca Quran, tahlil, istighosah, baca sholawat 24 jam non-stop itu. Ada geliat kehidupan ekonomi, ada orang jualan souvenir, sajadah, tasbih, macam-macam, kuliner, ada travel, macam-macam lah ya. Banyak geliat ekonomi itu dibantu perekonomian kita. Jangan-jangan mereka yang hidup dan kita yang mati. Baik, selama ini ada kesalahkaprahan mati itu menakutkan. Coba sekarang kita bicara mati itu menyenangkan. Ini kita ganti teologi kematian itu dari kematian yang menyedihkan, menakutkan. Memang betul ada hadisnya. Bunyinya begini. Lau anna qatratan min alamil mauti wudi'at ila jibalid dunya kulliha ladabat. Kalau setetes saja sakitnya, deritanya, pedihnya kematian itu diteteskan ke seluruh pegunungan yang ada di bumi ini, akan hancur semua karena menyakitkan mati itu. Itu fakta. Tapi sebenarnya hemat saya, sakit atau tidak, mati itu faktor eksternal. Amputasi misalnya ya, kaki dipotong atau anggota tubuh dipotong, sakit itu. Apalagi disiram air jeruk misalnya, lalu ditebar semut di sana untuk menggigit dan semacamnya, itu akan sakit. Tapi kenapa para dokter yang melakukan itu tidak sakit? Karena ada dibius ya, apa istilah dalam medis itu, apa itu? Ada anestesi. Ya, anestesi ini dibius. Kalau dibius tidak sakit. Berarti sebenarnya sakit itu faktor eksternal. Kalau kita punya obat bius supaya sakaratul maut tidak sakit, dan obat bius itu namanya amal soleh, apa nanti sakit karena malapetaka wabah bencana, karena jihad fisabilillah berperang, bukan jihad di jalan Tamrin ya seperti para teroris yang di Surabaya itu loh, atau jihad fisabilillah berjuang di jalan Allah, ternyata jalan Diponegoro itu ya, dan jalan Tuku Umar itu bukan itu, tapi maksudnya betul jihad fisabilillah. Nah itu obat biusnya itu, anestesinya itu. Nanti mati tidak lagi sakit. Nah mari kita bicara mati yang tidak menyakitkan, yang menggembirakan. Nabi Ibrahim pernah ditanya begini. Datang kan malaikat Israel itu. Israfil kan niup itu kan ya. Malaikat Israel datang. Kamu sudah dipanggil oleh kekasihmu, kamu waktunya mati itu. Oh enggak ngasih tahu katanya. Loh, itu uban itu banyak sudah. Uban itu kan kata Imam Busiri tamu kurang ajar lah ya, tamu yang enggak pulang-pulang. Bagaimana wasaibu amadu finusin itu ham itu yang uban datang, tamu berupa uban itu tidak tahu diri, begitu dia datang dan enggak mau pulang, itu peringatan bahwa kita mati, akan mati, tubuh menua, aus, ringkih, vitalitas berkurang. Kadang juga gigi-gigi sudah mulai tanggal, mulai keropos, mulai rontok ya, dan seterusnya. Katakan kepada Allah itu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam begitu. Hal ra'aita habiban yumitu habibahu. Masa ada kekasih mau membunuh kekasihnya? Hal ra'aita, katakan ya Israel ya. Hal ra'aita habiban yusi'u habibahu. Mana ada kekasih mau menyakiti kekasihnya? Karena malaikat Israel tidak pernah sekolah, tidak belajar mantik, tidak belajar logika, tidak pernah mondok di pesantren seperti kita. Ya lapor saja kalau begitu. Karena ada protes begini. Gimana katanya? Ini teksnya begini. Protesnya itu. Bilang sama Ibrahim ya, mana ada kekasih yang tidak mau menjumpai kekasihnya, katanya itu. Hal ra'aita habiban la yuhibbu ayyalqa habibahu. Mana ada seorang kekasih tidak mau menjumpai, menemui kekasihnya. Lalu Nabi Ibrahim, oh iya ya sudah mati sekarang kalau gitu. Lalu beliau meninggal.
Nah, baik. Kenapa orang takut mati? Tadi kan definisi sudah, ta'rif sudah, itu ta'rifnya. Ini ta'rif, ini definisi. Lalu sekarang kenapa? Kenapa manusia takut mati? Kenapa? Mari kita jawab. Sebenarnya orang takut mati itu karena tidak kenal Allah itu. Pasti. Kalau dia kenal Allah, kenal kekasihnya, dan hidupnya berkualitas, kematian itu sangat dirindukan. Sudah pasti itu. Kematian adalah gerbang yang akan kita masuki. Kematian adalah pil pahit yang mau tidak mau kita menelannya, suka tidak suka. Bahkan di Quran dikatakan ayyama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu akan didatangi oleh kematian meskipun berada di benteng musyayyadah yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Hadis Nabi itu al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Mati adalah gerbang yang akan kita masuki. Mati adalah satu fase babak yang harus kita melaluinya. Makanya di Quran yakin itu disebut mati. Bagaimana ayatnya itu? Bagaimana itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai yakin. Maknanya sampai mati. Kenapa mati disebut yakin? Ateis boleh tidak percaya Tuhan? Percaya Tuhan? Tidak percaya. Percaya ada siksa kubur? Boleh tidak percaya. Tapi mati pasti percaya orang itu. Dan kita tidak bisa menolak itu. Silahkan ada orang yang kabur, lari dari kematian, menolak mati, tapi mati pasti datang kepadanya. Jadi ditanya ke yang paling ateis sekalipun, bukan ateis amatir kan, sebagian baru belajar filsafat kan ateis amatir itu. Ateis enggak, kemudian bicara apalah yang aneh-aneh, rokok saja enggak kuat beli ya kan, minta temannya biasanya. Nah, orang boleh tidak percaya Tuhan, agama, siksa kubur, apapun itu dengan dalih misalnya agnotisme. Saya tidak penting beragama, yang penting saya baik secara sosial. Silahkan Anda punya konsepsi itu, Anda pertahankan prinsip keyakinan ideologi Anda itu, tapi mati pasti orang itu percaya. Dan nanti sama pertanyaannya, marrabbuka, sama semua itu. Dan maka kematian itu disebut keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, sudah. Kemudian kita merantau di dunia ini, kita merantau. Kenapa takut pulang? Biasanya karena zat, bekalnya kurang. Kan di Quran bagaimana? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ayo kalian berbekal, cari bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Biasanya kita malu pulang karena bekal kita kurang. Pulang kampung itu loh. Ilmu kurang, pengalaman kurang, tidak punya uang. Jadi pulang malu tak pulang rindu. Seperti di bokongnya, di punggungnya truk itu loh. Kan ada kan seperti itu. Nah kadang kita sering seperti itu. Kemudian kita ini belum pasti masa depan kita di akhirat. Kan memang di Quran begitu kan? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia besok mau kemana tidak tahu. Rencana boleh, tapi pasti itu tidak tahu. Pastinya kemana. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu juga nanti di bumi yang mana dia akan mati dikebumikan. Nah, kemudian karena manusia tidak tahu kedudukannya di akhirat nanti, di surga atau neraka, dia takut mati. Faktor yang lain, terlalu kerasan atau betah di tanah rantau, lalu malas pulang. Ini orang Kulon katakan overly holding on, terlalu menggenggam. Overly holding on, terlalu menggenggam dunia, cinta jabatan, harta benda, anak istri, rumah, kendaraan dan sebagainya. Boleh cinta itu, tapi jangan mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, juga kepada nabinya dan agamanya juga. Baik. Itu beberapa alasan orang takut mati. Satu, tidak kenal Allah, tidak tahu nanti di akhirat itu bagaimana nasibnya. Kemudian bekalnya masih kurang, takut pulang kayak Nabi Ibrahim itu loh. Tapi kalau kasus Nabi Ibrahim bukan bekalnya kurang. Kemudian terlalu menggenggam pada dunia. Itu beberapa alasan mengapa manusia takut mati. Nah, kita coba yang lain. Kita kasih perbandingan begini. Saya tinggal di istana. Ini kalian, teman-teman semua. Ini Nahdien di seluruh dunia ini, kita tinggal di istana, lalu mau dipindah ke kolong jembatan, mau dipindah ke kandang ayam, mau atau tidak? Jelas tidak mau. Tapi kalau sekarang kita di gubuk reot, mau dipindahkan ke istana, mau atau tidak kira-kira?
Berarti kalau kita sudah tahu nasib kita, yakin nasib kita di akhirat bagaimana, kita pasti mau. Kita pasti menghasrati mati. Ini kita mau pindah dari gubuk ke istana, pasti senang. Lain halnya kalau terbalik, ya kan? Makanya orang itu ketika mati nanti itu, kalau orang amalnya baik, punya anestesi, punya obat bius untuk sakaratul mautnya berupa amal, kemudian ilmu amal jariah, ilmu manfaat, waladun sholih yad'ulahu dan lain-lain. Investasi lah ya yang banyak, investasi akhirat yang banyak, maka di pembaringan itu ketika mau diberangkatkan ke kuburan itu si jenazah bilang begini, ajiluni, ayo cepat, itu bawa saya, karena surganya sudah diperlihatkan. Sebaliknya yang ugal-ugalan itu ribuan malaikat bawa pentungan, gadah, gergaji, pecut, cambuk, kemudian penjepit kelamin, pokoknya alat-alat penyiksa yang aneh-aneh itu. Lalu si jenazah tadi bertanya, aina tazhabuni, saya mau dibawa kemana? Saya mau dibawa kemana ini? Nah itu kematian yang menakutkan. Makanya kita sekarang bicara teologi kematian yang menyenangkan, yang menggembirakan. Nah bagaimana kenal Tuhan, bagaimana punya bekal yang baik, bagaimana apa tadi, supaya tidak terlalu overly holding on, menggenggam kehidupan dunia, supaya punya banyak bekal, bagaimana? Mula-mula kenal diri kita sendiri. Nah, bagaimana man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Kalau di Quran itu wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang tidak senang kepada spiritualitas yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim semata-mata man safiha nafsa. Dia belum kenal pada dirinya. Apa spiritualitas Nabi Ibrahim ini apa? Baik dalam ketuhanan maupun kemanusiaan. Cinta tanah air itu spiritualitas kita. Cinta Indonesia itu. Mencintai, membela agama itu spiritualitas kita. Memuliakan, mengagungkan, menjunjung tinggi kemanusiaan, membantu saudara kita yang sakit, misalnya sekarang ada wabah malapetaka COVID-19 itu juga bahagian dari membela kemanusiaan. Jadi bagaimana wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. An itu di Quran ada. Kalau kata an tadi kan ya, an millati Ibrahim itu di Quran 464 kali. Pertama buruk. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian wa may yarghabu an millati Ibrahim tadi itu. Kemudian halaka anni maliya, atau fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, dan seterusnya. Banyak sekali an itu ya. Nah kita ngaji ini pun dalam rangka millatu Ibrahim, mengenal asal usul spiritualitas kita. Jadi tadi dikatakan bahwa mati itu sakit karena eksternal ya. Baik. Kemudian begini. Sudah kita mati, ajal. Sebelum kita berbicara wabahnya, taunnya itu. Sebenarnya orang ajal ini 2 kali. Ajal itu kan deadline kan. Ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal itu 2 kali. Mana buktinya? Itu kita bisa melacaknya misalnya begini. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajalan wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Allah menjadikan kalian dari tim tanah liat itu, lalu ditentukan ajalnya, wa ajalun musamma. Kita ada 2 ajal. Misalnya begini. Saya punya alat elektronik ini, misalnya radio. Ini baterai itu ajalnya setelah dipakai 1 bulan. Nah, kalau saya jarang pakai, kemudian saya manfaatkan untuk orang lain kebaikan-kebaikan, kemudian saya hemat energi untuk tidak memakainya kecuali yang positif, kira-kira lebih lama atau tidak nanti? Begitu pula orang yang bagaimana yang diajak silaturahmi macam-macam itu kan, boleh jadi ya ditunda aja, karena ada dua ajal tadi menurut Al-Quran itu. Baik, nah sekarang begini, bagaimana status hukum orang-orang, kita kan ada wabah itu, ada wabah taun itu, orang yang meninggal gara-gara COVID-19 ini. Nah, kita akan mengulasnya, misalnya ada buku yang bagus ini, bukunya tadi yang kita singgung siapa, Ibnu Hajar ya, Al-Hafidh Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Memang orang mati syahid itu sesuai hadis Nabi, kita bisa temukan, saya berikan referensinya,
Kalau di Fathul Bari itu juz 6 halaman 43. Kemudian kalau di hadis Sahih Bukhari itu 2829, di Sahih Muslim hadis yang ke 1914. Soal perihal orang-orang mati syahid. Syahid itu ada 3 ya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia sebenarnya bukan syahid, tapi pseudo syahid. Syahid palsu lah itu. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syuhada khamsatun. Pertama adalah al-mat'un. Orang mati syahid itu 5. Pertama karena ta'un, wabah malapetaka. Sudah jelas berarti ya. Seperti kemarin hasil apa itu? Hasilnya lembaga Bahsul Masail NU itu loh, PBNU itu loh. Beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua al-mabtun, sakit perut. Yang ketiga al-gharq, itu al-gharq ini orang yang tenggelam, al-gharq tenggelam. Kemudian sahibul hazmi, tertimpa reruntuhan. Apakah reruntuhan gunung meletus, tertimpa pohon misalnya, dia hanya tertabrak nyamuk Pak misalnya, tapi nyamuknya naik kontainer sama saja. Kemudian syahid fisabilillah. Baik, tadi kan dikatakan ada 3. Syahid di dunia itu apa? Misalnya jihad fisabilillah, berjuang ya, berperang dan sebagainya, tapi niatnya salah, berharap ghanimah, berharap syuhroh, popularitas. Dia hanya syahid di dunia, pseudo syahid, fake, martir palsu dia sebenarnya. Dia tidak martir itu, tidak syahid itu. Hanya katakan syahid di dunia, dia dijunjung tinggi sebagai pahlawan. Contoh dalam kasus ini adalah teroris. Bedakan dengan teroris ya. Kalau teroris penjual telur itu. Kalau teroris tukang teror itu. Nah, Anda mungkin juga sering meneror wanita. Hati-hati itu. Syahid di dunia saja dan berbahaya itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi niatnya adalah perang ghanimah. Mengajar niatnya apa? Syuhroh, popularitas. Ingin dipanggil ustadz, ustazah, kiai misalnya, macam-macam. Ada syahid akhirat. Nah, ini yang kita maksud. Yang sakit mat'un, sakit ta'un ya. Wabah ini jelas. Kemudian mabtun, sakit perut. Ibu hamil melahirkan, mempertaruhkan nyawanya, menyabung nyawanya demi anaknya. Itu juga syahid. Juga orang yang tenggelam tadi ya. Jadi tidak berperang, tapi dia merasakan sakitnya, pedihnya. Nah, kalau bunuh diri sudah tidak usah dibahas itu ya. Atau dibunuh misalnya. Mana hadisnya? Kita bisa membuka di Riyadhus Shalihin, jelas itu. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Membela harta, mati syahid. Qutila duna nafsi fahuwa syahid. Membela diri, misalnya dayat misalnya, dikepung 5 perempuan. Misalnya, dia diacungkan celurit, parang misalnya. Pergi atau apa misalnya pilihannya kan? Misalnya nyawa atau apalah satunya itu, nyawa atau enak misalnya, dia pilih enak, itu berbahaya itu. Dia kalau membela diri sampai mati itu, maka kemudian man qutila duna dammihi, membela tanahnya, membela agamanya, tanah airnya, tumpah darahnya, membela agamanya, itu syahid semua. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ya. Baik, kemudian syahid dunia akhirat yang sudah jelas berperang itu. Kita teruskan sedikit. Baik, sekarang begini. Kalau jenazahnya sekarang bagaimana? Cara pemulasaraannya bagaimana? Itu ada kalau di kitab-kitab fikih itu disebut tajhiz. Tajhizul janaiz, pemulasaraan atau cara ngurus jenazahnya bagaimana? Ya dimandikan saja secara normal. Kalau tidak disiram saja, kalau tidak ditayamumkan. Sebab agama itu tidak mempersulit kita. Kita bacakan takbirnya ya. Di fikih Mazhabul Arba'ah ada ini. Terbitan Beirut Darul Fikr 96, ini jilid yang pertama halaman 476. Amma in kana la yanqati bisubil ma fala kemudian bil ma'i falitamu bil kemudian yalusil bisubil ma'i biduni dzalik.
apabila inkana layan kotu bisubilma, kalau dikhawatirkan nanti rontok, tertular, sebagian dagingnya nanti meleleh dan sebagainya, maka ditayamumi. Tapi kalau tidak, ya maka disiram bisubilma, ya, dengan memandikan, menuangkan air. Tapi tidak digosok. Bisubilma biduni dzalika. Kemudian ditayamumkan bagaimana? Maka logika terbaliknya kalau dikhawatirkan. Kemudian wa yaqumu tayammumu maqama ghuslil mayyiti an faqdil ma'i au ta'azzuril ghusli kana ma taghriqon, yang tenggelam tadi, wa yukhsha ay yataqatta'a badanuhu, nanti meninggal dimutilasi atau apa dan sebagainya, terpisah-pisah. Idza ghusila, kalau dimandikan bidzalika ya subbabil ma'i alaihi biduni dzalik. Tayamum itu dianggap bisa menggantikan itu pemulasaraan, memandikan itu kalau misalnya faktor eksternal tidak ada air, atau badannya sudah terpisah-pisah, atau terkena itu sudah virus nanti khawatir menular, ada tim khusus yang dipercaya oleh dokter misalnya, ada rontok, ini bahasa karena bahasa zaman dulu ya, maka cukup dituangkan dengan air, kalau tidak ditayamumkan, kalau memang tidak ada air atau tidak memungkinkan. Sama ya, di Abdurrahman al-Jazairi atau al-Jazairi fikih ala mazhabil arba'ah, bisa dilacak di juz 1. Kalau terbitan Beirut 96 ini ada di halaman 467. Mungkin ada referensi yang lain ya. Sebab begini, kita sudah ngaji fikih al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ini ada di sini bukunya Jam'ul Jawami. Nah, di sini Ad-Diya'ul Lami, di sini ada al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan-kesulitan ini memungkinkan bagi datangnya kemudahan. Sebab agama adalah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Atau ala innad dina yusrun. Ingatlah, ketahuilah agama itu mudah, dan oleh karena itu jangan dipersulit. Ini sudah disepakati kemarin di Lajnah Basul Masail PBNU itu ya. Kemudian begini, kadang kita punya persepsi negatif kepada orang yang sakit, misalnya korban narkoba. Tadi di fikih 4 mazhab itu halaman 476 ya, jilid yang pertama. Misalnya ada persepsi negatif kepada orang korban narkoba, HIV, yang boleh jadi bukan kesalahan dia. Di Quran ayatnya begini, wallazi yud'imuni wa yasqin, dialah Allah yang memberi makan saya dan memberi minum saya. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Jadi kalau makan dan minum itu Allah yang memberikan, menuangkan, menganugerahkan. Tapi kalau sakit oleh karena saya sendiri. Jadi sakit itu penyebabnya diri kita sendiri sebenarnya. Terus paham ya? Sakit itu kita sendiri, keteledoran kita. Jadi yang baik dari Allah, yang buruk dari kita sendiri. Mungkin kurang olahraga, mungkin pola hidup yang tidak sehat, jarang terkena sinar matahari, hidup di tempat-tempat lembab, dan seperti di kamar, salah satu kamar kalian yang ekstrim itu ya. Kemudian orang-orang manusia tadi dikatakan bahwa agama menghasrati kemudahan, tidak mempersulit kita, ya kan? Kadang kita beranggapan bahwa mereka yang sakit taun, wabah, sampar, dulu kusta, macam-macam penyakit menular dan seterusnya, kita ulas di pertemuan yang lalu, di kajian yang sama di forum ini. Orang menganggap atau mengklaim memberi stempel negatif, HIV, narkoba, misalnya penyakit sifilis, macam-macam itu dianggap, raja singa itu dianggap buruk. Padahal boleh jadi dia tertular orang lain mungkin. Nah, ini azab dari Allah, tidak. Sudah jelas konsepsi azab itu bagaimana. Maka Allah yang zibahum mantafihim. Allah tidak akan mengazab kita selama ada Nabi Muhammad, atau selama masih ada orang bersolawat. Selama masih ada pesantren, ada orang solawatan, ada Nahdlatul Ulama, kita senang solawatan itu macam-macam lah ya, dan seterusnya. Ziba, Simtud Duror, Syarful Anam, Burdah, Berzanji, dan lain-lain. Atau maka Allah yang zibahum wahum yastaghfirun, selama masih ada orang beristighfar. Atau kita minta tolong kepada Nabi. Orang-orang yang zolim lalu datang kepada Nabi ya. Orang-orang yang zolim datang kepada Nabi, kemudian yastaghfirunallah wa yastaghfarulahumur rasul, dan Nabi beristighfar untuknya, la wajadullah tawwabar rahimah.
Mereka yang idzolamu anfusahum, zolim, meminta ampunan kepada Allah, bertawassul kepada Nabi, pasti tobatnya itu diterima. La wajadullah tawwabar rahim. Dia akan mendapati Allah itu sebagai tawwab, zat yang maha menerima tobat. Oleh karena itu, sakit ini kan satu situasi yang force measure, sesuatu yang di luar kendali. Mengutuk tidak menyelesaikan persoalan. Mengutuk mereka yang sakit, memusuhi mereka. Memang begini. Ada sebagian kekasih Allah itu yang menghasrati mati. Ada. Seperti misalnya kasus Sayyidina Husain. Ketika perang itu di Karbala dikepung oleh siapa? Tentara Yazid, Shimir bin Dzil Jausan. Justru beliau berkata begini, Sayyidina Husain ya, radhiyallahu an. Inilah aral mauta illa sa'adah. Saya tidak melihat mati itu kecuali sebagai happiness, kebahagiaan. In kana dinu Muhammadin la yuqimu illa bimauti. Kalau agama Muhammad tidak bisa tegak kecuali dengan kematian saya, ya suyuf udhini. Wahai pedang, tebaslah saya. Ya siham, wahai anak panah, tusuklah saya. Kalau teologi ini dipakai kepada para penderita misalnya, seandainya kita kan lalu punya sense of belonging, rasa memiliki nasional, malapetaka nasional, air mata sosial, kita bersatu, saling menyumbang, membantu, mengingatkan satu sama lain, untuk mengingatkan bahaya terpapar ini, salah satunya tidak kumpul-kumpul gitu. Di sebagian tempat zona merah itu sholat Jumat dan lain-lain. Dengan ini hikmahnya apa? Nanti akan terikat ada rekatan-rekatan yang tadinya retak kemudian bersatu kembali. Apa itu? Nasionalisme, kemanusiaan. Yang tadi bagaimana? Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah tadi yang sudah kita singgung itu. Nah, jadi ada orang takut mati lalu dia lari kematian dengan mencari kehidupan yang menipu, kesenangan palsu, kebahagiaan yang justru menjerumuskannya. Ada juga orang yang menyongsong menyambut datang kematiannya. Jadi kalau orang punya rencana baik, punya rencana mati dalam keadaan apa, husnul khotimah misalnya, maka dia hidupnya dipenuhi dengan perjuangan, hidup yang berkualitas. Bila sakit wajib berobat dan kita harus bantu bagaimana? Ala likulli da'in dawa'un. Itu kan hadisnya jelas itu. Semua penyakit ada obatnya. Fatadawu, ayo berobat. Ayo berobat. Di satu hadis yang lain disebutkan juga alaikum bisyifa'aini. Ayo berobat dengan dua. Satu al-asal, dua Quran. Dengan madu atau dengan Quran. Itu maksudnya apa? Dengan madu itu pakai cara-cara sunnatullah ya. Datang ke rumah sakit itu bil asal maknanya. Bukan madu-madu seperti kalian atau madu 3, bukan. Bil asal, carilah obat itu di dua hal. Temukan dua obat. Madu, maksudnya apa? Ya, pil boleh jadi, obat-obat tradisional, kemudian pengobatan alternatif, atau bil Quran. Pakai cara langit. Allah punya tentara di langit dan di bumi. Pakai sunnatullah ya, di bumi, berobat ke rumah sakit itu. Kalau sakit perut jangan minum obat sakit gigi. Kalau jam tangan rusak jangan ke pandai besi. Nanti jamnya jadi pisau. Pakai cara itu. Yang kedua bil Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatu wa la yazidu zalimina illa khasara. Sayangnya ayat setelah itu ya, Quran kan turun sebagai obat, maknanya kita sakit. Sayangnya ayat setelah itu watak kita semua, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi. Kalau dikasih nikmat dia lupa. Dikasih sehat lupa. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kalau ditimpa kemalangan dia berputus asa. Makanya yang kita minta ke Allah dalam salawat syifa itu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaya wa afiyatil abdani wa syifaiha. Afiat ini berbeda dengan sehat. Kalau sehat berfungsinya tubuh secara normal baik untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Kalau afiat berfungsinya tubuh secara normal semata-mata untuk ibadah saja, untuk taat kepada Allah saja. Ya cinta tanah air apa macam-macam. Terserah itu ibadahnya dalam berbagai bentuknya. Baik. Nah, tadi sudah jelas status hukumnya bahwa mereka yang meninggal karena ini syahid fil akhirah, sudah jelas. Kemudian kita membantu mereka dengan tidak merendahkan mereka, bahwa sakit itu tidak ada yang mau. Lalu Pak, bagaimana kalau ada sementara orang, ini maknanya sakit bukan aib ya. Artinya kemudian bagaimana kalau ada sementara orang yang justru mencaci pemerintah, tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya ulama? Ada MUI di Indonesia lah, fatwa ulama-ulama dari luar, dari Azhar misalnya. Dia tidak mau percaya pemerintah.
Sudah lebih baik jangan keluar, di rumah saja supaya tidak tertular. Kalau Anda punya daya tahan tubuh yang kuat, iya boleh jadi, tapi boleh jadi Anda menularkannya kepada yang lain. Saya ingin katakan begini, orang-orang yang tidak percaya orang lain, sejatinya dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya ulama, dia tidak percaya pemerintah. Sejatinya dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Nah, itu dia. Baik, oleh karena itu sudah jelas ya, bahwa ya, kalau sembuh dengan berobat ini dari COVID-19 itu, dia dapat pahala berobat dan pahala hifdzun nafas, menjaga diri, mempertahankan hidup. Kalau misalnya meninggal wafat, dia syahid fil akhirah. Baik semua kan, baik yang sakit maupun meninggal nanti kan. Maka tugas kita membela mereka, membantu mereka dua-duanya ini. Yang sakit nanti dan lantas sembuh, itu tujuannya. Yang sakit dan atau maupun nantinya meninggal, dua-duanya harus kita bela. Sakit ini bukan aib, para nabi sakit. Al-aradul basyariyah. Itu kejadian yang ada menimpa semua orang. Tidak, bagaimana kalau di hikam itu rubama waradatiz zulamu alaika liyu'arrifaka qadra ma mannan bihi ilaika. Boleh jadi kita terima kegelapan supaya kita sadar makna pentingnya cahaya. Boleh jadi sekarang kita sakit supaya kita bisa menghargai kesehatan itu. Dan pasti sakit itu karena diri kita sendiri. Mungkin kehidupan tidak sehat. Indonesia ini bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat, penjajah saja kita kalahkan, apalagi cuma penyakit ini. Yang penting kita bersatu, tidak nyinyir. Ya kan? Itu selesai sebenarnya. Makanya kita belajar dari kesalahan. Kesalahan itu ada 3. Pertama, ada kesalahan yang sempurna. Kesalahan yang sempurna adalah kesalahan yang kita tidak mau belajar darinya. Kesalahan yang kedua adalah sudah jelas salah, tapi sikap kita lebih salah daripada kesalahan itu sendiri. Dengan menyalah-nyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan ulama itu. Sudahlah, dia tidak membantu tim medis, tidak menyumbang apa kepada saudara tetangganya, dia malah ugal-ugalan. Nah, yang ketiga, kesalahan biasa atau kesalahan yang kita mampu belajar darinya, itu kesalahan yang baik. Jadi kesalahan yang paling buruk adalah kesalahan yang kita tidak mampu belajar darinya, memetik pelajaran. Yang kedua, kesalahan yang sikap kita meresponnya itu terlalu reaksioner, responsif. Kesalahannya biasa, sikapnya menanggapi kesalahan itu berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang kita bisa mampu mengambil pelajaran darinya. Ya, tsunami, gunung meletus, gempa, macam-macam banyak lah ya kita dilalui oleh sirkum Pasifik, sirkum Mediterania. Ada lintasan retakan-retakan gunung macam-macam itu yang memungkinkan terjadinya bencana, tapi dengan itu kita lantas bersatu. Dan tidak satu pun seorang mukmin sakit kecuali diampuni dosanya, itu hadis itu. Nah, oleh karena itu sudah jelas. Sikap kita bagaimana? Kalau belum bisa membantu, jangan mempersulit orang lain, pemerintah. Nah, semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Saudara kita yang sakit segera disembuhkan, kehidupan kembali normal. Dan hemat saya, jarang-jarang di sosmed atau nonton TV yang sering mengadu domba. Beberapa ya oknum orang-orang di sosmed itu mempolitisasi ini. Nah, itu jangan diikuti. Itu saja otoritas pemerintah. Minimal kita tidak memperburuk keadaan. Musibah itu sebenarnya bukan musibah kecuali kita merubah cara pandang kita tentang musibah. Baru nanti kita bisa merubah. Caranya bagaimana? Perubahan dimulai dengan 3 hal. 1, ibda' bin nafas, mulai dari diri kita sendiri, perbaikan ini. 2, ibda' bil asghar, mulai dari yang kecil-kecil, dari keluarga, saudara, tetangga kita, komunitas kita. Pesantren misalnya, RT, RW, desa. Yang ketiga, ibda' bil an, kita mulai sekarang berubah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.